Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Farosi. Saya dari kelas IKT angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kesalahan seseorang ketika membaca Al-Quran, terkhusus pada pembacaan tanda wakaf mu'anaqah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam membaca Al-Quran tentunya banyak sekali kaidah-kaidah dan juga ketentuan yang harus kita perhatikan dalam membaca Al-Quran. Ini berhubungan dengan bagaimana nantinya kompleksitas makna ataupun perubahan dalam suatu kata dalam Al-Quran itu bisa kita hindari secara tidak sengaja dalam pembacaan Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu wakaf mu'anaqah dan bagaimana tata cara membacanya. Seperti yang saya tahu bahwasanya tidak semua orang mengetahui secara rinci tentang bagaimana pembacaan seharusnya dalam wakaf mu'anaqah ini. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenai wakaf mu'anaqah. Nah, apa itu wakaf mu'anaqah? Di sini wakaf mu'anaqah itu adalah tanda wakaf atau suatu tanda wakaf yang dalam Al-Quran itu cukup unik karena di sini dihadirkan dengan tanda adanya 3 titik yang ada di dalam satu kalimat dan terdapat 2 kali. Nah, di sini tandanya berupa 2 kalimat, 2 kelompok titik 3 yang berbentuk segitiga yang berada di 2 tempat berbeda dalam suatu ayat. Nah, untuk ketentuannya di sini ada beberapa yang perlu pembaca perhatikan. Yang pertama itu mengenai aturan umum dalam membaca wakaf mu'anaqah. Nah, di sini yang pertama itu pembaca wajib berhenti di salah satu dari 2 tanda titik 3 tersebut. Artinya kita harus memilih salah satunya ketika ada tanda wakaf dalam Al-Quran, wakaf mu'anaqah terkhusus. Tidak boleh kita membaca wakaf di 2 kalimat, di 2 tanda tersebut. Kita harus membaca di salah satunya atau berhenti di salah satunya. Jika kita berhenti di awal, maka tidak boleh berhenti di wakaf yang kedua. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua, pembaca tidak boleh berhenti di kedua tanda titik 3 tersebut sekaligus. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwasanya kita tidak boleh berhenti di 2 kalimat, di 2 tanda tersebut. Kita harus memilih salah satu. Nah, salah satunya yang ketiga yaitu pembaca tidak boleh meneruskan bacaan tanpa berhenti sama sekali jika ada wakaf mu'anaqah. Artinya kita dianjurkan untuk berhenti memang dalam salah satunya dan tidak boleh berhenti di keduanya. Artinya kita harus memilih antara satunya dengan cara mengira-ngira makna yang akan kita pahami. Nah, di sini kesalahan dalam membaca wakaf mu'anaqah itu umumnya terjadi jika pembaca itu berhenti di kedua tanda tersebut. Contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat kedua. Di situ ada tanda mu'anaqah yang sering disalahpahami oleh pembaca. Biasanya pembacaannya yaitu dengan cara berhenti di salah satunya, bukan di dua-duanya ataupun tidak berhenti sama sekali. Nah, di sini contoh pembacaannya yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini salah satu pembacaannya yang benar, itu berhenti di tanda yang kedua. Jika kita berhenti di tanda pertama, maka pembacaannya seperti ini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu juga bisa kita terapkan. Nah, yang salah bagaimana? Yang salah itu jika kita tidak berhenti di salah satunya ataupun tidak berhenti sama sekali atau membacanya terus-menerus. Nah, contohnya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di sini letak dari kesalahan yang sering pembaca itu lakukan atau malah berhenti di kedua-duanya seperti Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
mustaqim. Nah, pembacaan seperti itu tidak bisa dibenarkan karena ini merupakan suatu tanda yang harus kita kira-kira dengan apa konteks dari makna dalam ayat tersebut. Nah, untuk contoh dalam wakaf ma'naku ini ada berapa? Salah satunya yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan pada Quran surah lain dalam Al-Quran. Nah, menurut saya memahami wakaf ma'naku itu sangat penting untuk menjaga kebenaran Al-Quran dan juga bagaimana mengatur tanda wakaf untuk menyesuaikan makna yang ada dalam Al-Quran, karena tentu kompleksitas dalam Al-Quran itu perlu diperhatikan oleh pembaca. Ya, meskipun di mata orang awam, setidaknya kita memahami bahwasanya wakaf ma'naku itu memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang perlu kita pahami agar senantiasa terlepas dari kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam pembacaan Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.